Jangan lupa, sebelum menonton, agar gambar lebih terang, ikuti panduan berikut. Klik pengaturan kanan atas video. Kemudian, klik kualitas video paling atas. Klik lanjutan paling bawah. Pilih kualitas video paling tinggi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Ustaz Fadli dan kemudian Mahat Ustaz dari Bapak, dan yang kami hormati para asatidz muda selaku pengurus pesantren Bapak, dan yang kami banggakan dan kami harapkan pada seluruh mudafirin dan juga kaderisasi ISP yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah semesta alam yang pernah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, sehingga karena belajar kita sehari-hari di pondok pesantren ini, apapun yang kita pelajari, maka tujuannya adalah satu, agar kita menjadi orang yang soleh dan memiliki akhlak yang baik. Ini adalah hal yang sangat spesial, di mana kita kumpul bersama, karena di malam kita kumpul di malam ya, di malam Sabtu kita kemarin kumpul juga bersama seperti ini. Kemudian itu hanya bersama saya tentunya, dan kemudian di malam ini, di malam Rabu, kita bisa berjumpa dengan diri kita Sertali, dan beliau nanti akan menyampaikan kalimat-kalimat nasihat-nasihat kepada kita, arahan-arahan. Maka untuk mengingat waktu kepada Ustaz Sertali, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya kelas anak kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, yang 1 atau 2 tahun lagi sebagai ustadz adalah orang-orang yang sadar diri, kedewasaannya tinggi, pikirannya berkembang. Mereka tanpa harus dibel saja mereka sudah sholat di masjid. Rasanya itu adem, tidak dikomando, mereka yang mengingatkan. Sehingga anak kelas 1 KMI yang berada di kelas itu ngerasa malu. Ya, malu. Masa saya sudah kelas 1 KMI, kedewasaan berpikirnya belum muncul. Contoh, tadi Ustadz Bayu mencontohkan ada yang merokok dan lain sebagainya. Anak kelas 1 KMI masih merokok, itu tidak pantas sudah. Rasulullah mengabarkan keburukan itu akan muncul di hari kiamat. Untuk apa? Untuk agar kita ini terhindar dari menjadi pelaku di akhir zaman. Pelaku apa? Pelaku keburukan. Lah, Rasulullah sudah ngabarkan di akhir zaman itu pelaku-pelaku keburukan muncul. Lah kok kita malah jadi pelakunya? Itu kan dikabarkan kepada kita supaya kita itu tidak menjadi pelaku. Syariat ini antum diajarkan Quran, antum diajarkan hadis, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Agar kita itu menegakkannya untuk diri kita. Inna sholata tanha anil fakhsya iwal munkar. Tidaklah Allah itu
berikan sebuah perintah, sebuah syariat, melainkan di dalamnya ada maslahat untuk merawat manusia. Apa itu? Contoh, satu syariat, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fakhsya'i wal munkar, mencegah diri kalian, mencegah kita semuanya dari apa? Dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau ada orang dia sholatnya benar, nggak mungkin ngerokok. Sholat itu kalau sungguh-sungguh, sholat itu kalau sah, sholat itu kalau benar-benar, maka dia tidak mungkin maling. Karena sholatnya yang akan mencegah, langsung tuh terbetik dalam hatinya itu kesadaran. Ada orang mau melangkah kepada keburukan itu, itu sudah deg-degan hatinya. Kok bisa deg-degan tuh dari mana datangnya? Deg-degan itu dari mana datangnya? Dari sholat-sholat antum itu. Akhirnya apa? Sholat yang baik, sholat yang benar, sholat yang sungguh-sungguh mencegah diri kita. Enggak, ini dosa. Itu namanya dewasa dalam menegakkan syariat. Coba antum bayangkan semuanya, orang-orang yang di pondok ini semua sholatnya benar, maka aman pondok ini. Gak perlu ada bagian kedisiplinan, gak perlu. Kenapa? Karena muncul dari dalam hati itu, bahwa saya ini seorang mukmin yang nantinya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah kalau saya melakukan begini-begini? Itu sholat yang muncul itu dari sholat. Saya mau mencuri, tapi sholat antum tuh benar, maka tercegah itu tangan. Gak ada lagi bagian kedisiplinan, gak usah. Kenapa? Karena semuanya sholatnya benar, hasil dari sholat antum menghasilkan apa? Keamanan untuk pondok ini. Semuanya merasakan. Gak perlu dioprak-oprak, sudah langsung tuh jadwalnya mana, kebersihan jalan, jadwalnya jaga malam, tahu-tahu jalan. Semuanya sadar. Kesadaran itu muncul dari mana? Dari sholat. Kalau sholat gak bener, bagian kedisiplinan itu capek, mas. Makanya begini, sebuah negara kalau tidak dipimpin dengan syariat, sebuah syariat Islam, tidak ada tahun-tahun berganti pimpinan kecuali masa setelahnya lebih buruk. Masa setelahnya lebih buruk terus, lebih buruk terus. Kenapa? Karena sistemnya bukan syariat Islam. Nah, antum semuanya kalau sholatnya ditegakkan dengan baik, zikirnya dengan baik, insya Allah akan menjadi baik semuanya. Nah, ini penting sekali untuk antum sekalian. Saya pingin antum semuanya sadar. Ketika kita mengemban sebuah amanah, yang pertama kali yang harus dijaga, yang pertama kali harus dijaga adalah bagaimana setiap kita itu menjaga syariat Allah itu ada dalam diri kita, dijalankan dengan baik. Sholat, zikir, tilawatul Quran, berbicara yang baik, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak membiasakan kalimat astagfirullah, subhanallah? Kan di lisan itu lebih indah, lebih nikmat, iya kan? Lebih enak gitu. Ustadz, bagaimana pembiasaannya? Antum selama 2 bulan setiap hari 24 jam, dari 24 jam di mana ada waktu nganggur, ucapkan kata-kata yang ingin antum jadikan kebiasaan. 2 bulan. Contoh, antum lagi nganggur nih, astagfirullah, 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 terus begitu, astagfirullah. Nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau antum nggak berubah sekarang, mau kapan lagi berubah? Mumpung ada yang nasehatin. Kalau nanti nggak ada yang nasehati antum udah susah, akan menjadi karakter. Hari ini antum masih ngerokok, nih mumpung ada yang nasehatin, segera berubah, berhenti.
Kalau kita mau memimpin, kalau kita diamanahkan ya tanggung jawab, maka kita dulu yang harus lurus. Kalau kita tidak lurus, maka akan rusak semuanya. Saya ingin bertanya ke masing-masing bagian ya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sudah dilakukan dan apa kendala-kendala yang saat ini terjadi dan belum bisa diselesaikan. Ya, ini penting untuk kita semuanya. Berikutnya, sebelum saya bertanya ke masing-masing bagian, kebetulan di sini juga ada musrifnya, ya. Jam berapa, Ustaz? Belum jam 9. Oh, jam 9 pas. Sampai mungkin jam setengah 11 ya maksimal ya. Ya, maksimal. Berarti kan bisa setengah 10 udah selesai kan gitu. Maksimal setengah 11. Ya. Ini calon-calon kader Mudabir ya, mulai memikirkan di antara antum harus ada pelopor-pelopor kebaikan yang bisa mengingatkan temannya, dan jangan sampai ada di antara antum semuanya kemudian di antara antum melecehkan. Oh, sok soleh gitu ya, sok alim, macam-macam. Ini ada yang model-model begini, ini penyakit. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini banyak maslahatnya, dan mudah-mudahan apa yang antum upayakan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.